Peluang tim nasional Indonesia U23 untuk bermain di Olimpiade Paris 2024 belum pupus meskipun kalah pada laga semifinal melawan Uzbekistan. Indonesia masih berpeluang lolos lewat penentuan juara 3. Indonesia akan bertemu dengan Irak. Laga Timnas U23 Indonesia melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 bergulir di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Andai Timnas berada di posisi keempat maka akan diadu pada babak playoff. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi wakil Afrika, Guinea, untuk memperebutkan satu tiket tersisa. Garuda Muda bikin bangga, perjalanan Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 sampai di semifinal. Timnas menorehkan berbagai catatan impresif. Meskipun menjadi tim debutan, Timnas Garuda membuat orang decak kagum dan bikin bangga rakyat Indonesia. Banyak sejarah yang diukir oleh Garuda Muda. Antara lain adalah debut pertama yang impresif. Ini adalah turnamen pertama kalinya Indonesia di Piala Asia U2024 sejak turnamen tersebut digelar pada 2012. Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2023 dengan menjuarai grup K di babak kualifikasi yang terdiri dari Turkmenistan dan Taiwan. Melaju ke perempat final dan semifinal. Indonesia mencetak sejarah melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 dengan menjadi runner-up grup A. Indonesia tercatat 6 poin selisih 1 poin dari pemuncak klasemen Qatar yang mendapatkan poin 7 dari 2 kemenangan dan sekali kalah. Gol-gol yang dicetak Indonesia tercatat 5 gol. 1 gol tercipta saat melawan Australia dan 4 gol saat melawan Yordania. Indonesia kemasukan 3 gol hingga babak penyisihan grup yakni 1 dari Yordania dan 2 gol dari Timnas Qatar. Catatan terbaik Timnas Garuda lainnya saat Timnas mengalahkan Korea Selatan melalui babak penalti 10-11 di perempat final sebelum maju pada kualifikasi semifinal melawan Uzbekistan. Anak asuh Shin Tae-yong menjadi satu-satunya tim di Piala Asia yang mampu menjebol gawang Korea Selatan. Tim sekelas Jepang, Uni Emirat Arab, hingga China bahkan gagal memasukkan gawang ke jala tim gingseng tersebut. Korsel juga melangkah ke perempat final dengan selalu menang di 3 laga penyisihan grup B. Namun catatan positif Korsel dipatahkan oleh Timnas Indonesia. Mengakhiri kutukan lawan Australia, Garuda Muda yang hangat-hangatnya dalam menciptakan sejarah, juga sanggup menaklukkan Australia yang selama ini dianggap menjadi momok bagi Indonesia. Bukan hanya menjadi kemenangan fantastik, akibat perjalanan pertandingan yang sangat alot terjadi, sehingga kebuntuan terpecahkan di penghujung babak pertama melalui sundulan Komang Teguh yang memanfaatkan bola tendangan Nathan Chuaon. Topik hangat PSSI. Di mana yang kita tahu PSSI dalam menyusun strategi, PSSI terus berbenah pada kedalaman skuad, PSSI yang sedang gencar-gencarnya menaturalisasi keturunan yang berkarir di Eropa untuk memperbaiki lini yang rentan. Dari Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hubner, Sandy Walsh, Sen Patinama, Jay Izes, Nathan Joaon, Ivar Jenner, Rafael Struijk, terakhir Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Kini Timnas Garuda kedatangan kiper kelas Eropa Grade A Martin Paes, FC Dallas MLS, yang sudah diincar sejak lama oleh PSSI. Proses naturalisasi Martin Paes sebenarnya sudah selesai pada pertengahan Maret kemarin, bersamaan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Namun sedikitnya waktu yang dimiliki oleh Martin Paes, dia sempat melakukan sumpah WNI-nya pada kemarin tanggal 30 April tahun 2024. Walaupun sedikit rumit urusannya atas aturan FIFA yang diterapkan, di mana perpindahan federasi sepak bola pemain boleh dilakukan jika pemain tersebut non-aktif selama 3 tahun tidak membela timnas, diharuskan maksimal umur 21 terakhir membela timnas tersebut, dan tidak boleh memiliki caps lebih dari 3 kali membela timnas.
Martin Paes memiliki 3 caps membela timnas Belanda, terakhir membela timnas Belanda pada umur 2021 silam. Berikut karir internasional Martin Paes di timnas Belanda. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017, Belanda U19. 2018, Belanda U20. 2021, Belanda U21. Selain Martin Paes, PSSI sedang mengupayakan menaturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Reven. Dan isu yang belum terrealisasikan yaitu oleh Romeni dan Jairo Reidewal. Ngerinya line up Indonesia, setelah kehadiran Martin Paes timnas Garuda akan semakin kokoh di lini belakang, walaupun selama ini timnas Garuda sudah diisi oleh kiper tangguh Hernando Ari yang memberikan kontribusi lebih pada lini belakang pertahanan Indonesia. Tapi kita tidak dapat dipungkiri dengan hadirnya pemain Martin Paes, lini belakang Garuda akan semakin solid. Setelah Martin Paes selesai merampungkan sumpah weninya, dia bisa langsung membela penggawa Garuda dalam debut pertamanya pada Juni tahun 2024 saat Indonesia melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Formasi senior Indonesia 3-4-3, Paes tampaknya bakal dipercaya menjaga mister gawang menggantikan peran Hernando Ari. 3 bek ditempati JIZ atau Jordi Amat, Justin Hubner atau Elkan Bagot, Rizky Ridho atau Sen Paninama, Asnawi Mangkualam akan bermain sebagai wingback kanan atau Sandy Walsh atau Komang Teguh, sedangkan Nathan Chuaon di kiri atau Arhan Pratama. 2 gelandang di tengah diisi duet Tom Haye atau Mark Klok, dan Ivar Jenner atau Egy Maulana Fikri. Mereka akan mensupport lini serang yang ditempati Trisula Marcelino atau Ricky Kambuaya, Rafael Struijk atau Ramadan Sananta dan Ragnar Oratmamun atau Witan Sulaiman.